Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah yang senantiasa kita muliakan, kita hormati. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menuntaskan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sempurna, dengan pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini di malam yang ke-12 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menunaikan ibadah, satu kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat isya berjamaah yang insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sholat sunat tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari mulai pagi sampai dengan malam hari nanti, kemudian sampai dengan tuntasnya bulan Ramadan wabil khusus, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga kita terus sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para tabi'in, juga seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk kita mudah-mudahan berada di jajaran daripada pengikut Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bu, ke belakang kedengaran jelas, Bu? Berbicara tentang puasa, tentunya kita harapkan puasa kita tahun ini betul-betul sukses puasanya. Artinya puasa kita harapannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya puasa yang seperti apa? Barometer atau tolak ukur daripada puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi." Banyak sekali di antara kita semua di seluruh jagat raya ini, orang muslim pada bulan Ramadan ini berpuasa semuanya. Karena itu satu kewajiban perintah Allah. Tapi dari sekian banyaknya, mereka ada yang mungkin tidak diterima puasanya. Ibadah puasanya hanya menahan haus dan lapar saja. Laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas, kecuali orang yang hanya menahan lapar dan haus saja puasanya. Sungguh merugi kalau kita keadaannya seperti itu. Apalagi kita anggap puasa ini tahun ini puasa terakhir kita. Karena belum tentu tahun depan kita bertemu atau berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Maka mengingat itu, ada kesungguhan dalam diri kita menjalankan ibadah puasa ini. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, beliau mendokumentasikan daripada nomor hadis 1894
dalam Bukhari, Sahih Bukhari. Kemudian dalam Sahih Muslim juga 1151. Hadisnya dengan redaksi yang sama. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sahar atau yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, kata Rasul, "As-siyamu junnatun." Puasa ini adalah perisai. As-siyamu junnatun. Kata puasa dalam konteks bahasa Arab ini ada dua. Satu kalimatnya as-saum, yang kedua as-siyam. As-saum maknanya umum. Kalau kita berbicara dengan puasa makna as-saum, kita menahan lapar, haus, tapi kita masih bisa berbicara. Kita menahan bicara, tapi masih bisa makan dan minum. Seperti mana di surat Maryam, ya, riwayat daripada kisahnya Siti Maryam ketika beliau dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada suami. Dan apa yang dikatakan oleh Maryam ini, inni nazartu lirrahmani as-sauma. Saya bernazar saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap rahmatnya bahwa saya akan puasa. Tapi puasa ini yang dimaksudkan adalah puasanya Siti Maryam tidak berbicara atau berkata-kata, tidak menjelaskan, tidak perlu memaparkan apa yang terjadi dalam dirinya ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam dalam kandungan tanpa ayah. Dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asyam yang dimaksudkan asyam di sini adalah tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kita betul-betul puasa seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Namun demikian, asyam ini tentunya keberhasilan, kesuksesan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini, salah satunya puasa ini akan menjadi perisai untuk diri kita. Apa arti itu perisai? Perisai adalah penghalang, ya. Di saat kita di bulan puasa ini, tentunya kita bisa menghalangi semua perkataan yang tidak baik. Bisa menjauhkan daripada kata-kata yang kotor. Maka kata Rasul, asyamu junnatun fala yarfas wala yajhal. Puasa itu perisai, maka janganlah berkata kotor. Orang yang berhasil puasanya, yang pertama dikatakan Rasulullah SAW di sini adalah orang yang ketika puasanya benar-benar menjalankan dengan sungguh-sungguh dan dengan keimanan yang menjalankan puasa itu, menjaga lisannya daripada perkataan yang kotor, yang tidak baik, menzalimi, mengkhianati, melecehkan, merendahkan, bahkan bisa menyakiti orang lain. Jadi kalau kita dalam keadaan puasa tapi masih senang ngomongin orang, berarti puasa kita belum berhasil. Puasa kita hanya makna saum, makna yang umum, hanya menahan lapar dan haus saja. Wala yajhal, dan tidak berbuat bodoh. Artinya perbuatan yang tercela, yang itu pun bisa jadi menyakitkan orang lain. Ya. Nah, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita mencapai keberhasilan di dalam puasa ini dengan makna asyam. Jadi asyam junnatun. Puasa yang benar-benar puasanya dikerjakan dengan baik, menahan amarah, menahan perkataan yang kotor, menahan tindakan-tindakan yang tidak baik dan lain sebagainya, tindakan-tindakan yang negatif. Bahkan puasa yang benar, yang sukses adalah mereka yang berpuasa, yang itu menjadi tameng adalah menjadikan moralitas dirinya semakin baik. Akhlaknya semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini sampai nanti di akhir bulan Ramadan, puasa kita benar-benar dijadikan puasa yang betul-betul berhasil, sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasca bulan Ramadan, setelah kita latihan ini,
Semoga saja yang tadinya cepat amarahnya timbul atau muncul ketika puasa kita dilatih untuk menahan. Karena syahrul Ramadan adalah syahrus sabar. Puasa bulan Ramadan adalah bulannya kesabaran. Insya Allah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berhasil dalam puasanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keberhasilan puasa kita ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang bertakwa hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.